Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika. Oke, kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita langsung masuk aja ke gerak lurus beraturan, ya, gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk persamaannya, ya, ini rumus-rumusnya nih, ya. Oke, arti dari GLB tersebut sendiri adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan jarak yang ditempuh setiap satuan waktu selalu sama dengan kecepatan yang tidak berubah. Ya, jadi di GLB ini kecepatannya tidak bertambah, tidak berkurang, atau kecepatannya konstan. Ya, tidak memiliki percepatan atau perlambatan. Nah, untuk rumusnya di situ ada tiga. Ya, ada kecepatan, jarak, dan jarak akhir. Untuk kecepatan adalah S bagi T, ya, dilambangkan dengan V. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Ya, nah untuk jarak adalah tinggal kita kalikan V kali T. Nah, jarak akhir itu didapat dari jarak awal atau S0 ditambah V kali T. Nah, untuk grafik hubungannya ada dua. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dengan jarak dan waktu. Ya, jadi untuk kecepatan karena dia tidak berubah, mau berapapun waktunya dia kecepatannya akan tetap. Nah, berbeda dengan antara jarak dengan waktu. Nah, kalau jarak dengan waktu itu berbanding lurus, ya. Kalau waktunya bertambah berarti dia akan menambahkan dengan kelipatannya. Oke, misalnya dalam 1 detik sebuah benda dapat menempuh jarak 9 meter. Nah, kalau 2 detik berarti tinggal kita kalikan 2, 9 kali 2 hasilnya 18. Begitupun seterusnya. Oke. Nah, untuk materi hari ini selain GLB kita akan menentukan waktu dan tempat pertemuan dua benda, ya. Jadi ada dua buah benda bergerak dengan tujuan sebaliknya. Misalnya benda A bergerak dari kota A ke kota B, sedangkan benda B sebaliknya dari kota B ke kota A, gitu ya. Nah, ini jadi untuk rumusnya ada rumus waktu dan ada rumus tempat pertemuan atau titik pertemuannya, ya. Ini rumusnya adalah untuk waktu adalah jarak kotanya, jarak kota A ke kota B dibagi dengan kecepatan benda A ditambah kecepatan benda B. Nah, kalau untuk titik temunya itu kamu boleh pilih nanti salah satunya, ya. Boleh pakai benda A-nya atau boleh pakai benda B-nya, sama saja. Nanti tinggal dikurangi saja selisihnya. Oke? Nah, ini untuk keterangannya. Ya, kita langsung masuk ke dalam contoh soal saja. Ada kota A, ada kota P ke kota Q, jaraknya adalah 21 km. Ya. Ada sebuah bajai bergerak dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 2 meter per detik. Ya, nah sebaliknya ada sebuah sepeda motor bergerak dari kota Q ke kota P ya, dengan kecepatan 5, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama waktu perjalanan yang ditempuh bajai dan motor hingga bertemu. Nah, ini di sini adalah titik pertemuan. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Ya, 21 km jarak kota P ke kota Q. Kita konversi ke dalam satuan meter yaitu menjadi 21.000 meter. Nah, untuk kecepatan bajainya, kecepatan motornya, kecepatan bajainya 2, kecepatan motornya 5. Yang ditanya adalah titik waktu hingga bertemu dan titik pertemuannya. Nah, untuk waktu pertemuannya, ya, rumusnya tadi S dibagi FA ditambah FB, ya, karena di sini A-nya adalah bajai, B-nya adalah motor, berarti FB ditambah FM. Ya, jaraknya tadi 21.000 dibagi 2 tambah 5. 2 tambah 5 7. Jadi 21.000 dibagi 7 hasilnya adalah 3.000. Nah, jadi bajai dan motor tersebut akan bertemu ketika mereka sudah jalan selama 3.000 second atau 3.000 detik. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini. Ya, titik pertemuannya. Titik pertemuannya kalian boleh pakai bajai, boleh pakai motor, ya, perhitungannya, ya. Baru nanti tinggal kalau dijumlahkan, ya. Jadi titik pertemuan dari bajai dari startnya di bajai atau startnya di motor, pokoknya jumlahnya harus sama dengan jarak kotanya, ya. Jadi kalau kamu mau yang dicari bajai boleh, mau yang dicari motor boleh, ya. Jadi nanti kalau yang kamu cari bajai berarti motor tinggal dikurangi saja, ya. Kalau yang mau dicari motor berarti bajai tinggal dikurangi saja, ya. Jadi tinggal selisihnya saja, ya. Nah, di sini karena waktunya adalah 3.000, kita pakai bajai. Tadi jarak adalah rumusnya adalah V kali T, berarti yang kita pakai adalah kecepatan bajai dan waktu bajai.
Ya, berarti 2 kali 3.000 berarti hasilnya adalah 6.000. Ya, berarti tinggal kita masukkan nilainya. Ya, jadi titik pertemuannya ada di 6.000 meter dari kota P dan 15.000 meter dari kota Q, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, di sini ada rumus-rumusnya. Nah, untuk GLBB ada lumayan banyak rumusnya. Ya, di sini untuk arti GLBB tersendiri adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Nah, di sini ada percepatan. Berarti kecepatannya berubah, bisa ditambah atau bisa dikurangin. Bisa ditambahin cepat atau diperlambat. Oke? Ya, untuk rumusnya itu ada 4, yaitu ada rumus percepatan yang dilambangkan dengan A. Ft itu tinggal dibaca saja, situ ada keterangannya. Ya, jadi A itu percepatan, Ft itu adalah kecepatan akhir, F0 adalah kecepatan awal, Ft dikurang F0 dibagi T. T-nya adalah waktu. Ya, Ft itu adalah kecepatan akhir didapat dari kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Dan untuk jarak yang dilambangkan dengan S, itu rumusnya adalah F0 kali T kali setengah ditambah A kali T pangkat 2. Nah, kalau untuk jadi kecepatan akhir di sini rumusnya ada 2 ya. Ya, tergantung nanti dari soal yang diketahui. Kalau soalnya yang diketahui adalah waktunya pakai Ft yang biasa, kalau yang diketahui adalah jaraknya pakai Ft pangkat 2. Oke? Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Kita masuk dalam contoh soal yang di sini ada sebuah mobil balap direm dari kecepatan 20 meter per detik hingga menjadi 5 meter per detik dalam jarak 75 meter. Jadi ada sebuah mobil balap nih maju dengan kecepatan 20 meter. Dia menempuh ngerem nih. Ya, ngerem. Nah, sama kayak kereta kan, kalau kereta kan ngeremnya itu kan nggak bisa langsung berhenti kayak motor ya. Ya, jadi kalau motor kan ketika kalian ngebut, ngerem dia langsung berhenti. Nah, kalau kereta sama mobil balap pokoknya yang benda-benda yang kecepatannya melebihi rata-rata itu biasanya dia untuk mengeremnya itu butuh butuh jarak dan waktu. Ya, jadi di sini dari kecepatan 20 meter hingga menjadi 5 meter itu diperlukan waktu sejauh 75 meter. Nah, sedangkan di sini yang mau ditanyakan adalah mobil itu berhenti di jarak berapa gitu kan. Ya, nah di sini tinggal kita tulis aja ini ketahuinya. F0, Ft, ya, kecepatan awal, kecepatan akhir dan jaraknya. Ya, yang ditanyakan adalah jarak hingga dia berhenti. Ya, jadi di sini tuh ada 2 jarak yang mau kita hitung ya. Jarak yang pertama adalah 75. Jadi dari 20 ke 5 itu jaraknya 75. Nah, dari 5 sampai berhenti jaraknya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini rumusnya. Pertama yang kita hitung adalah perlambatan mobilnya ya. Jadi perlambatan mobilnya dari kecepatan 20 sampai 5 itu perlambatannya berapa atau percepatan yang dikuranginya itu berapa ya. Karena perlambatan ya kecepatannya berkurang, rumusnya kita kurang. Oke, tinggal kita masukin saja angka-angkanya ya. Ft pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 dikurang 2 kali A kali S1 ya. Tadi Ft nya adalah 5, F0 nya adalah 20, S1 nya adalah 75, tinggal kita masukkan ya. Nah, nanti yang 25 pindahkan ke kanan, yang 150 pindahkan ke kiri. Jadi hasilnya seperti ini. Percepatannya atau perlambatannya adalah 2,5 meter per second kuadrat ya. Nah, di sini jarak yang ditempuh hingga mobil itu berhenti ya. Tadi kan dari 20 ke 5 itu adalah perlambatan yang pertama. Nah, sedangkan di sini ya, jadi di sini kecepatannya dari 5 sampai 0. Ya, kecepatan awalnya 5 sampai kecepatan akhirnya adalah 0 hingga dia mobilnya berhenti. Jadi kalau mobil berhenti itu kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi jaraknya adalah 5 meter per detik. 5 meter ya, bukan 5 meter per detik. Jadi jaraknya adalah 5 meter. Oke. Nah, sekian pertemuan hari ini. Ya, kalau kalian masih belum paham, silakan diulang-ulang lagi video ini ya. Nanti saya akan kasih soal. Ya, silakan dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.